Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 26 Mei 2022. Saya mau menyapa saudara-saudara sekalian di mana saja saudara-saudara berada yang selalu mengikuti pekabaran firman Tuhan. Mudah-mudahan pelayanan yang kami adakan bagi saudara untuk membaca dan juga untuk menjelaskan sedikit pekabaran ini boleh membawa berkat besar bagi kehidupan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 26 Mei 2022 dengan judul Kristus Dasar yang Pasti. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah kami yang hidup, Allah yang telah memberkati kami, memimpin kami sepanjang malam kami beristirahat, sampai kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami akan mendengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini, 26 Mei 2022 dengan judul Kristus Dasar yang Pasti. Dan ayat firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sekali lagi, 1 Petrus 2 ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dasar kebijaksanaan yang tidak terbatas, Allah memilih batu dasar itu dan meletakkannya sendiri. Ia menyebutkan dasar yang teguh. Segenap dunia boleh meletakkan beban dan kesusahannya di atasnya. Batu itu dapat menanggung semuanya. Mereka dapat membangun di atasnya dengan ketentraman yang sempurna. Kristus adalah sebuah batu yang telah diuji. Mereka yang percaya padanya tidak pernah dikecewakannya. Ia telah menanggung setiap ujian. Ia telah menderita tekanan kesalahan Adam dan kesalahan keturunannya, dan telah berhasil sebagai pemenang atas kuasa kejahatan. Dia telah menanggung beban yang diletakkan di atasnya oleh setiap orang berdosa yang mau bertobat. Dalam Kristus, hati yang merasa bersalah mendapat kelegaan. Ialah dasar yang teguh. Semua orang yang menjadikan dia tempat bergantung dapat beristirahat dalam keamanan yang sempurna. Bagi mereka yang percaya, Kristus menjadi dasar yang pasti. Inilah orang-orang yang jatuh di atas batu dan hancur. Penyerahan kepada Kristus dan iman kepadanya dikemukakan di sini. Jatuh di atas batu dan hancur artinya meninggalkan sifat membenarkan diri kita sendiri dan pergi kepada Kristus dengan kerendahan hati seorang anak, bertobat dari pelanggaran kita, dan percaya akan kasih-Nya yang mengampuni. Dan demikian juga oleh iman dan penurutan kita, mendirikan di atas Kristus sebagai dasar kita. Di atas batu yang hidup ini, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, dapat membangun. Inilah satu-satunya dasar yang di atasnya kita dapat membangun dengan aman. Batu itu cukup lebar untuk semua orang dan cukup kuat untuk menahan berat dan beban segenap dunia. Dan oleh hubungan dengan Kristus, semua orang yang membangun di atas dasar ini menjadi batu-batu yang hidup. Banyak orang dapat digosok dan diperindah, diperindah dengan usaha mereka sendiri. Tetapi mereka tidak dapat menjadi batu-batu yang hidup, karena mereka tidak dihubungkan dengan Kristus. Jadi saudara, Kristus adalah dasar. Kristus itu adalah batu penjuru. Batu penjuru, kalau dalam cerita orang-orang Yahudi di zaman Yesus,
ketika mereka membunuh Yesus, mereka pada waktu keputusan di Jumat Agung itu bahwa yang harus disalibkan adalah Yesus Kristus, maka itu sama dengan mereka menganiaya dia, membunuh Yesus. Nah, membunuh Yesus artinya bahwa batu penjuru itu dibuang. Jadi artinya bahwa Yesus itu ditolak oleh orang Yahudi. Nah, dari sisi satu, kebenaran firman Tuhan mengatakan itu adalah keuntungan bagi semua orang. Ketika Yesus ditolak oleh bangsa Yahudi, itu berarti Yesus ditolak keluar dari bangsa Yahudi, Yesus ditolak keluar kepada bangsa-bangsa lain. Artinya bahwa Yesus harus ditawarkan kepada dunia. Dan ketika Yesus mati, bahkan di luar kota Yerusalem, sebagai lambang bahwa Yesus mati untuk semua orang. Jadi ketika dia ditolak oleh orang Yahudi dan dia diterima oleh segala bangsa, maka Injil dicapai kepada segala bangsa itu. Dan kemudian pekabaran kita hari ini mengatakan dia adalah batu, dan ketika kita jatuh ke atas batu itu, kita remuk, kita hancur. Hancur artinya bahwa batu itu akan memikul kita. Batu itu akan menahan beban kita. Batu itu lebar, mampu menampung kehidupan kita manusia yang penuh dosa. Artinya ketika kita melihat, ketika kita jatuh di atas batu, yaitu Yesus Kristus, artinya bahwa kita melihat keagungan kasih karunia Allah. Yohanes 3:16 kembali lagi berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan ketika kita tahu bahwa kasih Allah itu begitu besar, di sana kita hancur. Hati kita dilembutkan bahwa luar biasa pengorbanan Yesus bagi kita. Jadi apapun hidup kita, saudara, melihat berkat-berkat Allah kepada kita, melihat apa saja, kita menyadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Semua oleh karena Yesus saja. Kadang-kadang saudara, kita menjalani hidup tanpa kita melihat ke belakang apa sebenarnya yang telah terjadi. Sesungguhnya telah terjadi adalah Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang penuh kasih lewat anaknya Yesus Kristus. Biarlah pekabaran hari ini dapat menjadi berkat bagi kita, bahwa kita mengetahui dengan datang kepada Yesus, apapun masalah kita, Tuhan punya 1001 cara, Tuhan punya banyak solusi untuk diberikan kepada kita. Mungkin kita kadang-kadang merasa bahwa solusi ini tidak pas di hati saya. Tapi kita perlu merubah. Bukan Allah yang harus merubah caranya untuk kita, tapi kita harus merubah cara pandang kita kepada semua berkat-berkat Allah. Hari ini pastikan bukan berkat Allah yang harus kita hakimi, tetapi yang harus kita rubah adalah diri kita, cara memandang kebaikan Allah dalam hidup kita. Biarlah ini menjadi berkat besar dalam hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita akhiri pekabaran hari dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang begitu ajaib lewat firman-Mu hari ini. Pekabaran firman-Mu yang begitu indah, biarlah dapat menuntun kami Tuhan, dapat menyemangati kami, bahwa kami perlu menata kembali hati kami dengan bantuan kuasa Roh Kudus untuk memandang bahwa Allah begitu baik dalam hidup kami. Dalam pengorbanan anakmu Yesus Kristus mati untuk kami, atau di dalam segala perjalanan kehidupan kami, mulai kami lahir di dunia sampai kami ada di hari ini, bahkan ke depan, masih panjang perjalanan kami. Tapi ajar kami Tuhan untuk dimampukan memiliki mata, mampu melihat kenyataan bahwa Allah begitu ajaib, begitu besar, begitu penuh kasih dalam hidup kami. Berkati kami hari ini Tuhan dalam setiap rencana kami. Janji berkat-Mu menaungi hidup kami, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Mu juga menjadi bagian kami dan pelihara kami hari ini sampai Maranatha. Hamba-Mu serahkan seluruh pendengar renungan pagi di mana saja berada. Hamba serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami. Kami sudah berdoa dan mempersembahkan doa ini serta hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas apapun pekerjaan saudara. Tuhan berkati saudara sepanjang hari ini. Sampai jumpa besok. Shalom.